Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, murid-murid, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pewarisan sifat. Kita hari ini akan belajar tentang persilangan Mendel. Ya, langsung saja ya, biar cepat. Disimak dengan baik-baik ya. Nah, untuk melakukan persilangan Mendel, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Nah, persilangan Mendel ini digunakan untuk mengetahui nantinya perbandingan antara genotip dan fenotip dari hasil persilangan. Kemarin kita udah belajar tuh tentang genotip dan fenotip ya. Bapak ingetin lagi kalau genotip itu sifat yang tidak tampak ya. Nah, tidak tampak. Kalau fenotip itu sifat yang tampak. Tampak dari mana? Tampak dari luar gitu. Kelihatan. Misalkan warna kulitnya kuning langsat, matanya berwarna abu-abu gitu ya. Kemudian rambutnya keriting. Nah, itu fenotip, kelihatan dari luar. Kalau genotip, contohnya gini. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah ada ya seorang suami, dan seorang istri misalkan ya. Nih, nah pakai kerudung ya, gimana? Bapak nggak bisa gambar. Nah, pokoknya ini suami dan istri. Keduanya berkulit putih, nah, atau kuning langsat dan seperti itu ya. Tapi ternyata dia menghasilkan anak yang berkulit hitam. Nah, akhirnya si suami karena dia putih ya kulitnya, menuduh si istri berzina dengan pria lain yang berkulit hitam. Nah, tapi setelah ditanyakan kepada Rasulullah SAW ke Nabi Muhammad, bahwa ini itu mungkin, mungkin aja. Rasulullah bertanya, ada nggak kakeknya itu yang berkulit hitam? Oh, ternyata ada. Kakeknya atau ayah dari salah satunya itu ada yang berkulit hitam. Oh, kata Rasulullah, inilah dari sini, dari kakeknya. Si anak hitam ini dari kakeknya ini, turunan ini. Jadi meskipun yang terlihat fenotip dari suami dan istri ini berkulit putih, tapi ada genotipnya. Jadi ada gennya dia yang mungkin nanti bisa membawa menjadi hitam hasilnya. Nah, untuk lebih paham ini kita coba ya nanti ya di tahapan persilangan Mendel ini. Oke, yang pertama, tahapan dari Mendel ini yang pertama adalah menentukan gamet ya. Menentukan gamet, kemudian yang kedua menyilangkan gamet pada tahapan yang pertama ini. Jadi disilangkan, kalau disilangkan itu artinya dikawinkan ya. Atau dikalikan lah gitu. Kemudian setelah yang kedua itu menentukan rasio genotip dan fenotipnya. Jadi dalam bentuk rasio atau perbandingan biasanya ya. Langsung aja. Nah, kita ke tahap yang pertama, yaitu menentukan gamet. Misalkan kita memiliki genotip M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Maka gamet dari M besar adalah M besar aja ya, hanya M besar. Kalau misalkan M besar M kecil, gametnya adalah 2 ya, M besar dan M kecil. Kemudian kalau M kecil gametnya adalah M kecil ya. Nah, jadi untuk lebih mudah kita lihat di sini ya. Ini yang ini tuh disebutnya genotip ya. Nah, genotip. Nah, kemudian yang ini dipecah menjadi gametnya. Ini karena ininya sama, kalau sama cukup satu aja. Ini kan sama nih, M besar cukup satu aja M besar. Ini sama nih, M kecil, ya udah satu aja ditulisnya M kecil aja. Tapi kalau beda M besar M kecil, nah ini dia ditulis dua-duanya M besar dan M kecil gitu ya. Kemudian kita coba latihan menentukan gamet. Nah, langsung aja ke soalnya. Di sini ada
soal bagaimana mencari gamet dari genotip berikut ini. Jadi yang ini tuh namanya apa tadi? Genotip. Nah, ini namanya genotip ya. Terus kita cari gametnya. Nah, oke, yang pertama A besar, B kecil. Ingat kalau misalkan sama, langsung aja ditulis salah satunya ya. Dikarenakan hurufnya sama, maka hanya dipakai satu saja tiap huruf, sehingga gamet dari A besar, B kecil adalah 1 A besar, 1 B kecil. Jadi A besar, B kecil, gitu ya. Jadi cuman A besar, B kecil nih. Ini adalah hasil gametnya dari genotip yang di atas tadi. Jadi dari genotip yang ini genotipnya ya. Lanjut. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini kita lihat. Ini semuanya berbeda huruf, berbeda. Yang satu kapital, huruf besar, ini huruf kecil. Nah, maka nanti gametnya tinggal gini aja. A besar sama B besar. Oke. Kita tulis A besar, B besar. Ada lagi di sini A besar ke B kecil. Nah, A besar, B kecil. Kemudian A kecil, B besar. Nah, di sini A kecil, B besar. Lagi ya. Nah, di sini A kecil, B kecil. Jadi A kecil, B kecil. Jadi nanti gamet dari A besar, A kecil, B besar, B kecil itu ada 4 ya. Yaitu ini A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Lagi ya. Nah, kalau misalkan gini gimana Pak? No, ada A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C besar. Nah, kalau kayak gini kita lihat, ingat yang tadi. Kalau misalkan sama, itu tulis aja satu, cuman satu ya. Di sini yang sama huruf apa? Huruf B sama C ya, B besar sama C besar. Jadi kita tulis lagi aja A besar, A kecil, B besar, C besar. Nah, kayak tadi caranya. A besar, B besar, C besar. Oh, ditulis satu. Terus yang ini A kecil, B besar, C besar. Oh, A kecil, B besar, C besar. Nah, jadi karena huruf yang berbeda hanya A besar dan A kecil, sedangkan huruf B besar dan C besar sama-sama huruf kapital, maka ya kayak gini ya. Oke, coba dipikir dulu ya. Ingat kalau hurufnya sama, kapital semua atau kecil semua, ditulis cuman satu aja, nggak usah dua-duanya. Sekarang lebih ruwet. Nah, ini A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C besar. Nah, kita lihat dulu yang mana yang sama. Oh, yang sama ternyata yang si C. Ya udah, kita tulis lagi aja biar nggak bingung. A besar, A kecil, B besar, B kecil, sama C besar. Ya udah, dari A besar ke B besar ke C besar. Oh, ditulis di sini. A besar, B besar, C besar. Terus dari A besar ke mana nih? Ke B kecil. Terus ke C besar. Oh, A besar, B kecil, C besar. Kemana lagi? Sini. A kecil yang belum ini ya. B besar, C besar. Oh, ini. Apalagi yang belum? Oh, ini. A kecil, B kecil, C besar. Oke. Udah, kalau bingung nanti sambil catat ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, ini sama kayak tadi ya, karena ini beda semua, nggak ada yang sama ya. Di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Maka nanti gametnya akan ada 8 ya, 8. Nah, ini cara yang bisa pakai cara yang tadi, atau bisa kita pakai cara pohon namanya. Ini kayak gini ya. Nah, contoh yang tadi nomor 4 deh. Nah, cara pohon ini kalian caranya adalah dengan menuliskan A besar, A kecil yang ini. A besar, A kecil kalian tulis dulu. A besar ditulis di atas, A kecil ditulis di bawah. Jadi gini, A besar, A kecil. Terus apa lagi? B besar, B kecil. Oh, tulis lagi ke sini. B besar, B kecil. Di sini juga tulis B besar, B kecil.
Kemudian ada C besar. Oh, karena C besar itu tulisnya cuma 1, jadi kita nggak usah kayak gini ya. Kita langsung aja. Aduh, gue hapus dulu. Nah, jadi jangan kayak gini, kalian cukup 1 aja. Nah, gini aja, C besar gitu. Karena kenapa? Karena C-nya sama-sama C besar semua. Nah, nggak ada C kecilnya. Nah, jadi nanti ini hasilnya A besar, B besar, C besar. Ini hasilnya A besar, B kecil, C besar. A kecil, B besar, C besar. A kecil, B kecil, C besar. Nah, jadi gametnya itu di sini ada 4. Nah, yang panjang tadi sama ya. Kalau misalkan Bapak punya kayak gini, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, ya tulis salah satu, ini kan beda nih, A besar, A kecil. Tulis dua-duanya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, tulis lagi. B besar, B kecil. Di bawah juga tulis B besar, B kecil. Ini C besar, C kecil. Oh, tulis lagi C besar, ini C kecil. Ini C besar, ini C kecil. C besar, C kecil, C besar, ini C kecil. Oh ya udah, tinggal di kita hitung aja, ini A besar, B besar, C besar ya. Yang kedua, A besar, B besar, ke sini C kecil. Nah, terus yang ini dari sini ke sini ya. Nah, A besar, B kecil, C besar. Terus ke bawah, A besar, B kecil, C kecil. C kecil. Terus ke sini, A kecil, B besar, C besar. Atau yang ini ya. A kecil, B besar, C besar. A kecil, B besar, C besar. Ke sini A kecil, B besar, C kecil. Ini A kecil, B kecil, C besar. Ini A kecil, B kecil, C kecil. Nah, yang ini. Jadi ada 8 gamet dari genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, ini adalah cara untuk menentukan gamet ya, tahapan yang pertama. Kalian boleh pakai cara yang awal tadi atau boleh pakai cara pohon ini. Kita lanjut ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal persilangan monohibrid dominan. Nah, bunga warna merah dengan genotip M besar disilangkan dengan bunga warna putih dengan genotip M kecil. Ingat, kalau misalkan yang M besar ini berasal dari ini M merah, jadi M besar. Tapi kalau putih, kalian jangan P besar, salah. Kalian harus alelnya gitu, alelnya dari warna merah ini. M besar, alelnya adalah M kecil. Nah, atau apa lagi? Atau misalkan suatu kacang dia bentuknya bulat gitu ya. Nah, maka dia B besar nantinya. Yang keriputnya bukan K, tapi B kecil gitu ya. Jadi ini gede, ini kecil, ini merah itu pakai yang besar, putih pakai M kecil. Nah, bunga warna merah dominan terhadap warna putih ini. Lanjut ya. Tentukan genotip dan fenotip keturunan keduanya atau F2. F2 itu artinya filial ya. Filial atau keturunan kedua, filial 2. Nah, kalau atasnya tuh induknya adalah disebut parental. Nah, untuk mencari keturunan kedua, kita harus mengetahui dulu keturunan pertama. Mari kita cari keturunan pertamanya atau F1-nya. Tahap pertama, kita tentukan gametnya. Nah, gametnya yang tadi genotipnya adalah M besar, maka gametnya adalah M besar doang. Ingat, karena sama M kecil sama, gametnya juga M kecil doang ya, nggak 2, cuman 1 karena sama dia M kecil semua. Nah, tahap yang kedua, silangkan gamet. Nah, kita udah dapat tadi gamet yang ini ya, gamet yang M besar sama M kecil ya, ini disilangin aja. Ya udah, silangin jadi M besar, M kecil. Ini mirip M-nya ya. Oke, M besar, M kecil gitu. Nah,
Karena gametnya cuma itu, maka hasil persilangan keduanya adalah dengan genotip M besar M kecil, fenotipnya nanti bunganya berwarna merah. Nah, yang tahap yang ketiga, tentukan rasionya. Nah, maka dia nanti genotipnya 100% M besar M kecil dengan fenotip 100% warna merah, ya. Lanjut. Nah, itu baru keturunan yang pertama, yaitu M besar M kecil dengan warna merah. Nah, setelah mendapatkan F1, mari kita cari keturunan kedua, yaitu dengan cara menyilangkan yang tadi, M besar M kecil yang tadi, disilangkan dengan sesamanya. Nah, jadi yang ini kita dapat ya, yang ini kita dapat M besar M kecil, kita silangkan dengan M besar M kecil lagi ya, dengan sesamanya gitu. Kalau kita dapatnya M besar ya kita silangkan dengan M besar gitu. Dan kita dapatnya B besar kita silangkan dengan B besar atau B besar B kecil kita silangkan dengan B besar B kecil. Nah, berhubung kita tadi dapatnya M besar M kecil, kita silangkan dengan M besar M kecil juga ya, disilangkan dengan sesamanya disebutnya. Maka kita caranya yang tadi, menentukan gamet. Nah, M besar M kecil itu warnanya merah. Gametnya adalah M besar dan M kecil. Ada dua ya. Nah, itu yang M besar M kecil yang ini ya, itu maksudnya yang ini. M besar M kecil yang kedua, nah itu yang ini ya. Jadi gametnya adalah M besar dan M kecil. Nah, tahap kedua, silangkan gamet dari genotip tersebut. Nah, kalau ini kita bantu dengan membuat kotak. Nah, oke, yang ini M besar M kecil, itu yang pertama misalkan ya. Ini yang sebelah sini, kiri M besar M kecil. Kalian bikin kotak kayak gini ya. Nah, kemudian kalian tinggal isi nanti M besar dikali M besar. Oh, nanti hasilnya M besar M besar. M besar dikali M kecil. M besar M kecil. Ini M kecil sama M besar. Nah, kalian tulis yang besar dulu di depan. Jadi M besar M kecil, bukan M kecil M besar ya. Kecuali beda hurufnya ya. M kecil ya. Ini M kecil sama ini. Jadi M kecil. Oh, ternyata nanti yang ini akan berwarna merah. M besar merah. M besar M kecil juga merah karena dia dominan sifatnya. Kalau M kecil baru berwarna putih ya. Jadi yang warna merahnya ada berapa nih? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini warna putih. Yang putihnya ada 1. Nah, di sini M besar M kecil kenapa berwarna merah? Nah, karena dia sifatnya dominan. Kalau dia sifatnya intermediate, barulah dia akan menjadi warna yang lain ya. Gitu. Karena merahnya dominan ya, ingat. Merahnya dominan. Oh, ternyata ya udah jadi ini warnanya merah, bukan warna putih ya. Yang warna putih cuma yang kecil semua, M kecil ya. Karena putihnya ini bersifat resesif ya. Merahnya dominan, putihnya resesif. Kalau lupa coba dibaca lagi LKS-nya atau lihat pertemuan sebelumnya. Kemudian tentukan rasionya. Kayak dari tabel dapat dilihat M besar M kecil dan M kecil. Nah, perbandingan genotipnya yaitu M besar M kecil dan M kecil itu 1:2 banding 1. M besarnya 1, M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Sedangkan fenotipnya adalah merah dibanding putih. Merahnya ada 3, putihnya ada 1. Jadi ternyata setelah merah yang tadi ya disilangkan dengan yang merah lagi, nah bunganya nanti akan menjadi 3-nya warna merah dan 1-nya warna putih gitu. Jadi sesuai sama yang tadi ya. Jadi nggak harus tuh orang tuanya misalkan putih semua, ada yang hitam ya nggak apa-apa ya. Mungkin aja dia punya genotip yang nggak kelihatan dari luar yang menghasilkan warna lain gitu.
Kemudian kita ke persilangan monohibrid intermediate. Kalau tadi kan kita persilangan monohibrid dominan, sekarang intermediate. Intermediate ini artinya sama kuat ya. Kalau yang tadi merahnya itu dominan, kalau ini antara merah dan putihnya itu sama-sama kuat warnanya gitu. Jadi si putihnya nggak kalah, tapi putihnya kuat, merahnya juga kuat. Contoh soalnya, bunga warna merah dengan genotip M besar disilangkan dengan bunga warna putih dengan genotip M kecil. Seluruh keturunan pertamanya bergenotip M besar M kecil ya, dan bersifat intermediate. Tentukan genotip dan fenotip keturunan keduanya. Oke, untuk mencari keturunan kedua kita harus mengetahui pertama. Sebenarnya sih udah ada di soal ya, tapi biar ngerti ya, jadi harus tahu dulu. Kita cari, pertama tentukan gamet M besar bunga merah, terus sama apa tadi? M kecil bunga putih, gametnya adalah M ya, M kecil. Nah, tahap yang kedua kita silangkan. Jadi yang disilangkan bukan ininya ya, bukan genotipnya, tapi enggak gametnya. Jadi M besar disilangkan dengan M kecil atau dikawinkan ya, maka nanti dia akan menjadi M besar M kecil. Nah, kalau tadi M besar M kecil ini warnanya merah, tapi kalau sekarang warnanya itu bukan merah, tapi merah muda. Oh, bedanya di situ ya, merah muda. Kenapa? Karena sama putih sama merahnya itu sama-sama kuat ya. Maka rasionya nanti 100% M besar M kecil, 100% merah muda. Nah, sekarang untuk nyari yang keduanya, keturunan keduanya, kita silangkan yang tadi itu ya, M besar M kecil yang tadi itu. Yaitu kita tentukan dulu gametnya. Tadi kita udah dapat M besar M kecil ya. Ingat tadi warnanya apa tadi? Merah muda. Merah muda. Nah, ini disilangkan. Gimana kalau misalkan bunga merah muda disilangkan atau dikawinkan dengan bunga merah muda ya? Kalau tadi atas itu merah sama putih, hasilnya merah muda. Nah, sekarang warna merah muda dikawinkan lagi dengan bunga warna merah muda ya. Maka nanti hasilnya kita lihat. Yang tahap pertama kita tentukan dulu gametnya, yaitu sama ya, karena ini genotipnya sama, M besar M kecil, maka gametnya M besar M kecil dan M kecil ya, dan ya, tidak ada dua. Ini M besar M kecil, maka gametnya M besar dan M kecil. Yang kedua, kita silangkan, bikin kotak kayak tadi. Nah, di sini ada M besar M kecil, itu yang atas ini, misalkan ini yang pertama ya, terus ini yang sebelah sini, misalkan ini yang kedua, yang ini. Maka kita silangkan M besar dikali M besar. Oh, kita tulis ini M besar M besar. M besar dikali M kecil. Kita tulis sini M besar M kecil. Kemudian di sini ada M kecil sama M besar. Kita tulisnya di sini jadi apa? Jangan M kecil M besar ya. Kita balik ya. M besar dulu yang ditulis. Nah, M besar M kecil. Di sini M kecil kita tulisnya M kecil M kecil. Nah, jadi di sini M besar M kecil, M besar M kecil. Ini warnanya merah ya, M besar M kecil warnanya merah muda. Kalau tadi warnanya merah ya, sekarang warnanya jadi merah muda. Kenapa? Karena ini sifatnya intermediate. Oh, ini judulnya salah. Ini judulnya intermediate. Kemudian yang M kecil warna putih. Jadi nanti untuk tahapan ketiganya kita dapat M besar M kecil dan M kecil. Nah, jadi nanti perbandingan genotipnya adalah M besar ada 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Jadi 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya adalah yang merahnya ada 1, merah mudanya 2, yang putihnya 1. Jadi 1 banding 2 banding 1 ya. Kalau tadi hasilnya 3 banding 1 ya, yang dominan tadi
Artinya yang merahnya ada 3, putihnya ada 1. Atau ini sekitar 75% warna merah, sedangkan ini 25% warna putih. Nah, kalau di sini yang intermediate ya, merahnya ada 25%, merah mudanya itu 50%, sedangkan putihnya ada 25% ya, gitu perbandingannya. Jadi nanti hasilnya adalah 100% gitu. Jadi ya beginilah perbandingan dari kalau misalkan bunga warna merah muda dikawinkan dengan bunga warna merah muda yang intermediate, yang sama-sama kuat. Ini perbandingannya 1:2:1 gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Silahkan ditonton ulang kalau nggak ngerti. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan di WA ya, atau di komen juga boleh. Jangan lupa diisi soal-soal yang akan Bapak share nanti ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.